Dukung channel Pelajari dengan cara like dan subscribe. Tak ada satu hal yang sulit jika kita mau pelajari. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Nice to meet you again in English lesson today. Masih bersama saya, bukan Bu Dini tapi adalah dengan Bu Ika Puji Rahayu. But our discussion today masih berhubungan dengan yang namanya complimenting and congratulating. Masih ingat kalian what is the expression of complimenting and congratulating? Ya, kita lihat dulu, kita review sebentar materi kita 2 minggu yang lalu. Oke. Minggu lalu dengan Bu Dini pastinya kalian belajar tentang some expression atau variasi bagaimana caranya we express our congratulation and complimenting ya. Contoh di sini yang kemarin mungkin kalian pelajari compliment itu adalah ya pujian ya. Jadi kita berusaha untuk bagaimana mengekspresikan pujian dan juga selamat pada orang lain. Nah, contoh yang kemarin mungkin kamu pelajari, if you say your friend is winning a debate competition, what will you say if you have a friend winning a debate competition? Ya, to express your congratulation, kamu bisa mengucapkan seperti ini, congratulations on winning English debate competition. Contohnya seperti itu. Or this one, may I congratulate you on winning English debate competition? Masih ingat kan pelajaran yang kemarin? Ya, ada beberapa contoh expression yang bisa kamu gunakan dalam situasi seperti ini. Nah, itu untuk congratulation. How about expressing a complimentary atau memuji seorang pada hal tertentu. Tadi masih berhubungan dengan apabila your friend is winning a debate competition. Apa yang akan kamu katakan kepada dia? Contohnya, excellent, well done. Itu adalah seringkali ungkapan yang seringkali kita bisa gunakan untuk memberikan pujian pada orang lain ya. I really proud of you. Proud adalah bangga. Saya sangat bangga padamu. Contohnya begitu. Atau mungkin this one, you have done a great job. Atau kamu bilang saja a great job. Ya, I'm really proud of you. Contohnya seperti itu. Ya. Atau mungkin beberapa guru kalian mungkin pernah mengatakan, oh great job, your answer is good. Itu adalah contoh dari yang namanya complimentary. Ya, contoh seperti ini cukup banyak ya. Silakan dipelajari kembali video yang kemarin. Nah, today kita masih berbicara tentang yang namanya how we express our congratulation to someone else, but in different way. Jadi dengan cara yang berbeda. Kalau kemarin-kemarin kita belajar bagaimana caranya expressing compliment and congratulating itu dalam orally atau secara lisan. Nah, today we are going to discuss about bagaimana caranya memuji dan memberikan selamat written atau dalam bentuk congratulation card ya. You know congratulation card? Have you ever received a congratulation card? Ya, apa itu? Itulah kartu ucapan selamat ya. Nah, apa saja yang perlu kita perhatikan? Kita lihat contohnya di sini. Mungkin kalau kamu sebagian besar dari kalian pernah mendapatkan congratulation card dalam bentuk image pada WA ya, atau mungkin pada waktu Idul Fitri atau mungkin juga kayak satu Muharram. Nah, kamu ada kata-kata di sana atau ucapan selamat
Selamat tahun baru Hijriah. Nah, selamat tahun baru. Nah, seperti itu adalah namanya congratulation card. Nah, kita sekarang belajar bagaimana caranya menulis congratulation cardnya in English. Ya, ada dua hal kalau kita mau memberikan congratulation card yang berhubungan dengan uh, religion cases atau mungkin yang berhubungan keagamaan, ucapan contohnya Idul Fitri atau mungkin yang lainnya. Contohnya seperti ini. Ya, ada beberapa hal ya, pastinya kita menyelipkan blessing itu adalah keberkahan ya Allah Tuhan ya yang Maha Kuasa ya itu it can be Allah kalau memang itu adalah kita memberikannya pada sesama muslim. Lord biasanya untuk non muslim yang hubungan dengan biasanya Kristen ya. Kalau Buddha pasti berhubungan kita memberikan selamat pada teman kita yang mungkin agamanya Buddha. Dan Krishna biasanya adalah Hindi atau Hindu. Nah, contoh di sini ada beberapa. Kita lihat yang ungu ini. Nah, di sini contohnya cara congratulate someone dengan cara have a happy Eid. Berarti di sini dia memberikan selamat atas siapa? Itu mungkin selamat lebaran. Nah, itu happy itu adalah lebaran atau Idul Fitri atau Idul Adha seperti itu. Blessing itu adalah keberkahan. Ya, kamu bisa selipkan pada your wishes. May Allah's blessing be with you always. Artinya adalah semoga keberkahan Allah selalu bersamamu. Itu caranya kita mengekspresikannya dalam bentuk tulisan. Nah, di sini disertai dengan yang namanya prayers. Nah, may you have a long and peaceful life. Nah, kamu selipkan di sana. Singkat, padat, dan jelas. Di sana ada congratulationnya, ada harapan dan juga doa yang bisa kamu berikan pada orang tersebut. Nah, dan juga di sini mengindikasikan bahwa kita mengirimkannya untuk teman kita yang beragama apa. Itu terlihat sekali. Beda dengan yang bawah di sini. Ya, dari gambarnya saja berarti kita mengirimkan congratulation itu pada teman kita yang beragama Buddha. Ya, for example from the picture here. Di sini juga terlihat pada kata-kata congratulation-nya, wishing you and your family a happy Vesak Day. Ini adalah untuk merayakan Waisak. Waisak adalah hari raya umat Buddha. Mana yang namanya prayers atau wishes-nya bisa kita sisipkan di sini. May your life be full with Buddha's blessing. Peace and happiness on this day of enlightenment. Nah, itu contohnya dari prayers atau wishes yang bisa kita selipkan, kita tuliskan dalam yang namanya congratulation card-nya. Nah, kalau di sini adalah contoh untuk kalau di sini adalah Christmas berarti yang beragama Kristen. Sedangkan di sini ada Happy Krishna Janmashtami itu baca biasanya kita ucapkan pada teman kita atau orang yang beragama Hindi atau Hindu ya. Mana prayersnya? Di sini kita lihat contohnya. On this beautiful day, we wish you and your family to be happy dan seterusnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang bisa kamu mungkin tiru, bisa kamu gunakan. You can write it on your congratulation card ya nanti. Ya pastinya ya sesuaikan dengan konteks whom you want to send your invitation card-nya. Okay, next. Nah, how about this one? This is the example of another congratulation card. Kira-kira di sini apakah berhubungan dengan keagamaan atau gimana? Congrats on taking home the best art award. Nah, di sini kira-kira bukan ya. Ini adalah non-religious ya. Congrats on taking home the best art award. It makes me so happy to see you thrive in art class. I have every bit of faith in you that you will only continue to excel as the years continue. Ini banyak kata-kata baru. Nah, pada setiap kamu belajar bahasa Inggris, there are so many vocabularies there. Mungkin some of you unfamiliar with the words. Nah, itulah tugas kamu untuk mencarinya, untuk confirm kata-kata tersebut di kamus bahasa Inggris. For example, saya nggak tahu yang artinya adalah thrift. Nah, kamu bisa langsung buka kamus bahasa Inggrisnya. What sih thrift itu? Kenapa dia bilang it makes me so happy to see you thrift in art class? Nah, kira-kira dia ngomong apa di sini?
Jadi tidak hanya sekedar copy paste dari internet, tapi kamu pelajari some vocabularies yang bisa kamu gunakan to make your own congratulation card next time. Ya, jadi nanti kan tugas kamu adalah bisa membuat congratulation card sendiri dengan kata-katamu sendiri. Paling tidak you modify your words. Nah, dari bagaimana cara memodifikasi itu ya silakan kamu mencari berbagai macam contoh yang namanya congratulation card. Apa yang harus saya katakan, apa yang harus saya tulis di situ. Nah, kamu bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi ya. Di sini adalah dia what's the text intended to. Berarti di sini adalah untuk memberikan congratulation, ucapan selamat pada teman kita atau someone else ya di sini for the best art award. Jadi dia memenangkan sebuah penghargaan the best art ya. Oke, di sini ini contoh jangan lagi say congratulationsnya congrats on ya atau mungkin congratulations on boleh. Write your feeling. How do you feel when you write this card? Nah, bagaimana perasaan kamu pada waktu kamu menuliskan itu, pada waktu kamu mengucapkan itu, apakah benar-benar is happy or hanya pura-pura? Nah, itu bisa kamu selipkan di sini. It makes me so happy. I am so happy. Terserah. Itu bisa kamu modifikasi sendiri. I am so happy to see you thrive in art class. Itu boleh. Jadi cari yang mudah untuk kamu tuliskan. Find expression yang bisa kira-kira mudah untuk dimengerti oleh orang lain. It's okay. Ya. And then apalagi yang terselip di sana, send well wishes and hopes. Seperti tadi pada mengucapkan hari besar keagamaan orang lain, ya kita memberikan doa atau harapan atas keberhasilan dia. Contohnya di sini adalah I have every bit of faith. Ini ada kata-kata baru lagi. So please confirm on your dictionary. I have every bit of faith in you. Ini panjang sekali. Kira-kira apa ya? Nah, itu adalah yang PR kamu untuk mengartikan setiap kata yang kamu tidak tahu di situ ya. Itu adalah termasuk dari contoh wishes atau doa yang kita berikan atas keberhasilan orang lain. And then you can end the congratulation card with a warm closing. For example, have a great day, have a nice day, dan segala macamnya. Bisa kamu cari di beberapa ataupun di buku sumber yang lainnya. Okay, now kita lihat kira-kira dari contoh di sini. What occasion this card are given? Kira-kira dalam occasion apa, dalam kesempatan apa sih seorang tuh memberikan this card to someone else? Ya, pastinya dalam mungkin untuk memberikan selamat atas graduation. Graduation itu adalah kelulusan. Dari mana kalian tahu? Kita bisa lihat dari sini. As you graduate grandson. Nah, pada kata grandson, it may be the sender of the card. It could be grandpa or grandma. Dia mengatakan grandson di sini. Selamat di atas keberhasilan kamu atau kelulusan kamu grandson, cucu ya. Berarti yang memberikan card ini adalah pastinya grandma atau grandpa. Mana doanya di situ? Nah, di sini ada terselipkan doa di sana atau setelah dia memberikan ucapan selamatnya. You can make all your dreams come true if you keep your goals inside and trust in yourself and your abilities. Nah, di sini juga PR kalian. If you feel that you don't know what the sentence is, ini berarti ya silakan kamu confirmnya pada kamusnya. Nah, tapi saya kira tidak semua kamu tidak tahu ya. Contoh mungkin you can make all your dreams. Itu kan kalau kata-kata yang familiar in our surrounding. You can make all your dreams come true. Ya, kamu bisa membuat impianmu menjadi nyata if you keep your goals inside ya, dan seterusnya. Nah, silakan ditahu. Ini adalah contoh dari congratulation card untuk acara graduation atau kita memberikan selamat pada kesempatan atau pada orang lain yang
lulus, ya. Atau this one pasti sering kali kita lihat. Nah, ini adalah have a wonderful new year, happy new year. Berarti ya congratulations card ini ya digunakan atau ditujukan untuk memberikan selamat atas tahun baru, ya. May the year bring with it all things beautiful and lovely, ya. Seperti itu. And how about this one? Congratulations. Kira-kira congratulationnya ini untuk occasion apa? Untuk kesempatan apa? Kenapa kita memberikannya ini pada orang lain? Ya, atas promosi dia. Promosi di sini bukan mempromosikan barang, tapi adalah kenaikan jabatan. You have worked hard and deserve this promotion. Kamu sudah bekerja keras dan mendapatkan promosi ini. Congratulations ya. Aha. Kamu bisa selipkan di sini your wishes. Ya. I hope you enjoy your work dan segala macamnya. Jadi kamu bisa memodifikasi itu sendiri sesuai dengan keinginan kalian. Asalkan itu benar gramaticalnya, ya. Ingat pada waktu kita write something written atau kita menuliskan itu dalam mengkomunikasikan suatu expression itu dalam bentuk written, kita harus menggunakan bahasa Inggris yang benar sesuai dengan gramaticalnya, sehingga tidak akan menjadi miscommunication antara pengirim dan juga penerimanya. This for job promotion, and this one, the last one is congrats on buying your new home. Ya, kalau mungkin kamu akan memberikan selamat pada teman kalian atau orang lain yang baru punya rumah baru, ya, baru membeli rumah atau memiliki rumah baru. Nah, you can send card like this. Ya, ini jadi mungkin kamu belum bisa datang ke sana, you just send your congratulation card by saying this. Ya, ini adalah buying a new house seperti ini. Bisa dimengerti? Ya, feel like heaven, doesn't it? Wishing you a heavenly time in your new home forever. Ya, ini contoh adalah wishes atau doa yang kita berikan, kita ekspresikan, diselipkan beserta dengan congratulation-nya. Oke, now how about this? Ini juga sering kali kita terima atau mungkin kita kirimkan pada teman kita. Happy birthday to my fantastic friend. Happy birthday to my wonderful friend. Ya, you can change the adjective here. Bisa kamu mengatakan fantastic atau my cute friend boleh, my wonderful, terserah kalian untuk mengekspresikan seperti apa dia itu teman kita seperti apa sih. Nah, seperti itu. Ya, ini adalah ucapan selamatnya, contoh ya. And this is for the wishes atau hope atau harapan kita akan ulang tahun yang dia dapatkan hari ini. I hope this is the beginning of the best year ever, ya. Jadi harapan dia semoga happy birthday atau semoga ulang tahun ini menjadi sebuah awal dari hal yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah contoh have a great day, have a nice day, dan segala macamnya. Kamu bisa ubah sendiri, sesuaikan dengan konteks pembicaraan kalian. Nah, this one for being accepted at a university. Maybe one of your friend is accepted at one of university. Nah, kamu bisa mengirimkan dia ucapan selamat, ya mungkin juga dengan WA atau mungkin yang lainnya by making atau by creating an image di sana berupa yang namanya congratulation card. Contohnya, ini contoh ya, bisa kamu modify sendiri. Years of studying finally paid off. Ya, bertahun-tahun belajar akhirnya terbayar sudah. You survived, you senior year and graduated, dan kamu sudah lulus sekarang, and you've been accepted at a highly accredited university, dan sekarang kamu diterima di universitas yang benefit atau yang sangat bagus. Congratulations on your being accepting in university. Seperti itu bisa kamu tambahkan sendiri situ, ya. Have a nice days in the new home atau in the new school, seperti itu boleh kamu tambahkan itu. Kurang lebihnya begitu. Nah, oke. Nah, sekarang kita coba arrange atau di sini ada sebuah
cards ya. Nah, coba kita arrange atau kita susun kira-kira card ini akan jadi seperti apa nantinya. Kira-kira ada kalimat we salute you, have a blissful future, your tremendous hard work and determination are commendable, congratulations on your graduation. Kira-kira mana dulu yang harus kamu tuliskan on your card? Oke, contoh this one ya. Say your congratulations dulu. Ucapan selamatnya dulu dahulukan boleh. Kita mengucapkan selamat itu untuk apa? Nah, jelaskan. Congratulations on your graduation. Ini adalah tujuan kita send the card. Itu disebutkan. Kita memberikan selamat itu dalam rangka apa? And then we salute you. Nah, ini adalah pujian, misalkan dalam komplimenternya juga diselipkan di sana. We salute you, kami salut denganmu. Itu kan pujian ya. Jadi congratulation card itu bisa kamu selipkan juga komplimenterinya. Pasti kan kita memberikan pujian pada hal-hal apabila kita melihat atau mengetahui ada teman kita yang melakukan hal yang baik. Nah, itu kita memuji dia, contohnya seperti ini. Ya. Your tremendous hard work and determination are commendable. Ini adalah contoh juga reason why we say we salute you and why we congratulate on you. Seperti itu. Have a blissful future. Ini contoh dari wishes atau harapan ataupun doa dari ucapan kita. Have a blissful future. Apa blissful itu? Silakan dilihat di kamusnya. Oke. Oke, masih ada lagi contoh satu. Ini juga ada card yang masih kosong. Di sini ada beberapa expression. So I send this smiling card to say. Contohnya, may you prosper through the years and make your business successful. Congratulations on your new business. I wanted to let you know how happy I am. Nah, itu ada beberapa kalimat atau expression yang bisa kamu tuliskan di sini. Kira-kira kamu akan tuliskan yang mana dulu? Ya, tidak harus congratulations-nya dulu. Ya, kamu bisa mengawalinya dengan cara I wanted to let you know how happy I am. Ini adalah your feeling. Ya, silakan ditulis dulu bagaimana your feeling mendengar hal yang bagus dari teman atau kerabat kamu. Contohnya seperti itu. Baru kamu, so I send this smiling card to say congratulations on your new business. Jadi boleh kamu bisa mengatakan congratulations on your new business di awal, atau mungkin kamu mengawalinya tidak dengan mengucapkan selamat tapi your feeling dulu ya. Setelah mendengar itu apa yang akan kamu lakukan ya berarti mengucapkan selamatnya seperti ini contohnya. And then your wishes. Jadi ada doa yang terselip di sana. May you prosper dan segala macamnya. Ini adalah semacam wish atau hopes dari bisnis baru yang dia lakukan. Jadi di sini kita mengucapkan selamat atas dalam rangka teman kita atau orang lain di situ lagi menjalankan new bisnisnya. Jadi kita mengucapkan selamat kepada mereka. Gimana? Kalian sudah paham dengan bagaimana caranya kita menuliskan yang namanya congratulation card. Ada beberapa hal, ucapkan your congratulations, you can selipkan atau you can write your complimentary juga di situ. Kemudian harapan atau wishes atau prayers dari ucapan atau dari keberhasilan yang teman kita dapatkan. I think itu pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kita harapkan kamu sudah dari pembelajaran kita selama 3 minggu ini kita sudah mengenal I know atau we know the social function of expression congratulating and complimenting dan bagaimana meresponnya. You know the language feature, bagaimana tata bahasa atau kebahasaan yang kita gunakan untuk mengungkapkan expression selamat ataupun juga pujian. Dan kita bisa mengkomunikasikan, kita bisa menggunakan we use the expression of congratulating and complimenting itu secara lisan dan juga dalam bentuk tulisan dalam bentuk congratulation card-nya. Saya harapkan seperti itu yang bisa kamu lakukan. Jika if you have
any problem, you can share, you can ask your English teacher in Google Class or maybe in WhatsApp group. Ya, itu dulu dari saya. I think that's all for our discussion today. Thank you for your watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Coba.